Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih membahas pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kompetensi dasar: memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan teknik pengolahan pangan, mendeskripsikan jenis alat dan kegunaan pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama yang akan kita bahas ialah teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai teknik pengolahan pangan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama adalah teknik merebus. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Yang ketiga adalah teknik menyetup. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Selanjutnya adalah teknik mengukus. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, yang keenam, teknik mendidih. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian, api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Selanjutnya adalah teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Selanjutnya, teknik menumis. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk, serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Yang keempat, teknik memanggang. Memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, di antaranya seperti berikut. Yang pertama, memanggang kering. Yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan.
Dan yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, teknik membakar. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Yang pertama adalah menghaluskan. Menghaluskan adalah membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Selanjutnya adalah mencampur. Mencampur adalah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Selanjutnya, menyaring atau memeras. Menyaring atau memeras adalah membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaring, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Selanjutnya adalah tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah. Umumnya, buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Pembuatan dan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Berikut adalah salah satu contoh buah segar yang diolah menjadi makanan dan minuman. Ada jus stroberi, ada rujak buah, ada salad, ada es buah, dan ada puding. Nah, sekarang kita akan membahas pembuatan dan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan, yaitu membuat rujak buah. Persiapan yang pertama, membeli buah-buahan dan bahan lainnya di pasar. Pilihlah buah yang masih segar. Yang kedua, mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan bahan, yaitu buah sudah dikupas dan dicuci, gula jawa sudah dicairkan agar pembuatan rujak lebih cepat. Nah, berikut adalah bahan rujak buah. Yang pertama ada buah nanas, kedua ada buah bengkoang, ketiga ada pepaya, keempat ada mangga, kelima ada jambu air, dan ada jeruk bali. Nah, selanjutnya adalah bahan bumbu ulek. Yang pertama adalah gula jawa, yang kedua kacang untuk rujak buah, yang ketiga pisang batu, yang keempat garam, yang kelima terasi, yang keenam cabai rawit, dan selanjutnya adalah air. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai alat. Yang digunakan adalah pisau. Pisau di sini digunakan untuk memotong atau mengupas kulit buah. Cobek. Cobek di sini digunakan untuk menghaluskan bahan bumbu untuk rujak buah seperti gula jawa, kacang, pisang batu, garam, terasi, cabai rawit. Itu akan dihaluskan dengan menggunakan cobek. Selanjutnya adalah kertas coklat. Kertas coklat di sini digunakan untuk pembungkus potongan rujak buah. Nah, selanjutnya adalah kantong plastik. Kantong plastik digunakan untuk membungkus bahan bumbu ulek yang sudah dihaluskan, dibungkus menggunakan kantong plastik bening. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan, sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Langkah pertama adalah kupas semua buah. Yang kedua, hasil kupasan buah disimpan dengan rapi. Sesudah dicuci bersih. Yang ketiga, iris buah satu persatu. Yang keempat, gula jawa dikentalkan dengan air. Yang kelima, kacang tanah digoreng. Dan yang keenam, haluskan bumbu satu persatu, yaitu pisang batu, terasi, garam, cabai, dan gula jawa cair. Ulek hingga halus menggunakan cobek. Kemudian untuk kacang tanah goreng jangan diulek terlalu halus. Ulek seluruh bahan bumbu sampai menyatu.
Nah, kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu pengemasan rujak buah. Yang pertama, siapkan kantong plastik kecil, kemudian masukkan bumbu gula jawa ke dalam kantong plastik dan ikat dengan rapi bumbu gula jawa rujak ulek. Selanjutnya, siapkan kertas pembungkus berwarna coklat. Bentuklah wadah dan tuangkan buah rujak potong ke dalamnya. Kemudian, lipat dengan rapi, bungkus, dan ikat dengan karet. Setelah kita mengetahui tentang tahapan pembuatan dan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan, sekarang kita akan membahas tahapan pembuatan dan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi minuman. Salah satunya adalah jus stroberi. Yang pertama adalah persiapan. Membeli stroberi di pasar saat pagi hari agar mendapatkan buah yang masih segar. Mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan untuk membuat jus. Nah, tahap kedua adalah bahan. Bahan yang diperlukan yaitu stroberi 10 buah untuk 1 gelas besar, sereal, susu cair secukupnya, gula dicairkan secukupnya, es batu, dan kismis. Tahap selanjutnya adalah alat. Alat yang digunakan adalah blender, alat pres tutup gelas plastik, sedotan, gelas kaca sebagai wadah saji jika jus stroberi tersebut akan disajikan. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama, buang tangkai stroberi dan cuci bersih buah stroberi dengan menggunakan air mengalir. Kemudian, masukkan stroberi dan bubuk sereal ke dalam wadah blender. Yang ketiga, tambahkan susu dan gula cair ke dalam wadah blender tersebut. Yang keempat, masukkan es batu ke dalam wadah blender tersebut. Yang kelima, nyalakan mesin dengan menekan tombol dan blender hingga semua bahan tercampur sempurna. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap terakhir, yaitu penyajian atau pengemasan. Yang pertama, untuk penyajian. Tempatkan pada gelas yang unik dan beri garnish atau hiasan buah stroberi di mulut gelas. Siapkan es batu di piring kecil jika ingin dinikmati dalam bentuk dingin. Kemudian, untuk pengemasan. Tuanglah ke dalam gelas plastik dan taburi dengan kismis sebagai topping atau garnish, supaya menarik dan menambah rasa. Yang ketiga, letakkan pada alat pres tutup gelas plastik dan pres dengan menarik tuas alat tersebut. Yang keempat, lengkapi kemasan jus stroberi dengan sedotan. Baiklah anak-anak, pembelajaran sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.